Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa kita sebut sebagai haki. Untuk apa kita belajar tentang haki? Karena kita akan dibentuk sebagai seorang wirausaha, itu harus dapat memahami dan mengetahui tentang haki agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan itu tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama ada tentang klasifikasi haki, yang kedua dasar hukum haki di Indonesia, yang berikutnya syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, yang berikutnya prosedur mengajukan permohonan haki, invensi yang tidak dapat dipatenkan, dan pembahasan terakhir yaitu pemeliharaan paten. Berdasarkan WIPO, haki itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hak cipta atau copyright, dan yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property right. Hak cipta terbagi lagi menjadi dua, hak eksklusif dan hak ekonomi dan moral. Hak kekayaan industri terbagi menjadi 6. Ada hak paten, hak merek, hak varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, hak cipta atau copyright itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ya, 2002 ya. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta terbagi menjadi dua. Yang pertama hak eksklusif. Hak eksklusif yaitu pemegang hak cipta lah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain itu dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Yang kedua, hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi itu adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan hak moral itu adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Contoh yang dilindunginya itu ada buku atau karya tulis, kemudian ada musik dan lagu, karya seni rupa, itu baik berupa seni lukis, seni gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni patung, ataupun seni terapan. Kemudian ada fotografi dan juga audio visual. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, di sana ada istilah invensi dan juga inventor, ya.
Apa itu invensi? Invensi itu adalah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, inventor ini orang yang mempunyai invensi, atau seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi inventor itu orang yang mempunyai idenya. Nah, invensi ini adalah ide si inventornya, ya. Itu ada pada hak paten. Yang kedua yaitu hak merek. Hak merek ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, merek sendiri itu adalah tanda yang berupa gambar, bisa nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang berikutnya yaitu hak varietas tanaman, yaitu hak pemulia tanaman, hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT. PVT itu adalah perlindungan varietas tanaman untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan. Bisa mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipanen dari suatu varietas tanaman baru yang digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang berikutnya yaitu hak rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya, ada resep rahasia dari minuman Coca-Cola. Nah, ini masuk ke dalam hak rahasia dagang ya. Yang berikutnya adalah hak desain industri. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Contohnya ada bentuk botol pada minuman fermentasi atau konfigurasi pada telepon Android. Yang berikutnya ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Contohnya pensirkuit motherboard pada komputer atau juga bisa chips. Yang berikutnya ada tentang dasar hukum hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 yaitu tentang desain industri. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini sudah ada dalam dasar hukum haki di Indonesia ya. Yang berikutnya ada syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Tidak semua karya suatu produk itu bisa kita patenkan ya. Dia harus masuk ke dalam dia harus memiliki 3 syarat ini. Yang pertama yaitu bersifat baru. Artinya karya ini belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun ya. Jadi langkah yang harus segera
untuk memperoleh hak paten itu yang pertama harus mengajukan permohonan. Nah, setelah mengajukan permohonan itu nanti akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual ini dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonannya ini bisa gagal. Nah, yang kedua harus bersifat inventif. Artinya, kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi paten ini hanya diberikan pada karya intelektual yang penemunya itu memiliki person skilled in the art. Ya, jadi dia harus menghasilkan atau merancang sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya dia bersifat inventif. Yang ketiga, bersifat aplikatif. Jadi penelitian ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dan juga memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi semakin hasil penemuannya ini digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya itu berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Jadi harus memiliki 3 syarat tadi ya. Yang berikutnya yaitu prosedur untuk mengajukan permohonan haki. Nah, syarat mengajukan permohonan haki itu harus yang terbarukan ya. Artinya belum pernah ada yang mengajukan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui apakah karya kita ini merupakan terbarukan atau tidak, maka kita dapat melakukan pengecekan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri. Nah, jika karya kita belum bersifat terbarukan, maka proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan paten. Setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakini bahwa invensi yang akan dipatenkan ini masih mengandung kebaruan, langkah selanjutnya adalah membuat spesifikasi paten yang terdiri dari yang pertama ada judul invensi. Invensi itu tadi ya, ide inventornya. Judulnya apa? Jadi di judul ini ada latar belakang invensinya, menerangkan teknologi yang ada sebelumnya, serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut. Kemudian yang kedua ada uraian singkat invensi, menerangkan secara ringkas fitur-fitur yang terkandung di dalam menyusun invensi. Yang berikutnya ada uraian lengkap invensi, menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi. Yang berikutnya ada gambar teknik. Ini jika diperlukan ya, untuk menerangkan invensi secara lebih jelas. Kalau dari 3 hal yang sebelumnya tadi sudah jelas, ini tidak diperlukan lagi. Ini hanya untuk pelengkap. Yang berikutnya uraian singkat gambar, untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Yang berikutnya ada abstrak, itu mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Yang terakhir ada nanti claim. Claim ini memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh seorang inventor sehingga dia layak untuk mendapatkan hak paten. Nah, persyaratan lain berupa persyaratan formalitas dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan ini bisa 2 kali diperpanjang ya, masing-masing untuk 2 bulan ataupun 1 bulan. Pernyataan tersebut itu harus disiapkan yang pertama surat pernyataan hak, kemudian surat pengalihan hak. Ini bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten. Ini harus ada jika inventor dan pemohonnya itu bukan orang yang sama. Yang ketiga surat kuasa. Ini jika permohonannya diajukan melalui kuasa. Jadi harus ada surat kuasa. Fotokopi KTP atau identitas pemohon. Jika pemohon ini berupa perorangan, fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohonnya ini berupa badan hukum, fotokopi NPWP badan hukum, dan yang terakhir fotokopi KTP atau identitas diri. Nah, apabila persyaratannya itu sudah lengkap, maka inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Nah, pengumumannya ini akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuannya ya. Yang berikutnya ada invensi yang tidak dapat dipatenkan. Jadi tidak semua produk ini bisa dipatenkan ya. Yang tidak bisa dipatenkan ini yang pertama, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Misalnya, invensi yang kegunaannya secara spesifik adalah untuk memakai narkoba. Nah, ini tidak bisa dipatenkan. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia. Misalnya, metode operasi sesar, metode kemoterapi. Nah, ini tidak bisa dipatenkan. Yang terakhir, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Sehingga rumus matematika sehebat apapun itu tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Yang terakhir ada pemeliharaan paten. Jadi setelah kita punya hak paten itu harus dipelihara. Nah, bagaimana caranya? Pemegang hak paten berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten ini akan dianggap batal demi hukum. Kemudian besaran biaya pemeliharaan paten yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemegang hak paten ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara, bukan pajak, atau PNBP, di lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya ini terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas, kalian buat suatu produk bersama teman-teman kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, produk ini syaratnya yang pertama harus bersifat original, yang terbarukan dan aplikatif. Produk ini belum pernah ada atau dipakai oleh orang lain. Ini murni dari hasil ide kalian sendiri dan aplikatif, artinya memiliki manfaat untuk masyarakat ya. Nanti produknya kalau sudah jadi dibawa, kemudian presentasikan hasilnya nanti di depan kelas. Ini dikerjakan bersama teman-teman kelompok ya. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Semua dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.